yang semua hadir di sini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kita terutama kulli niyatin shalihat wa ila hadratin nabi sallallahu rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus, bapak-bapak sekretaris bendahara dari RT 1 sampai 7. Terus terang saya sedikit agak grogi nih. Ini masalahnya orang-orang terpilih semua yang ada di sini. Yang nama semua ini? Ya? Yang nama semua? Diberikan langkah, masih sehat. Insya Allah kita dijauhkan dari mara bahaya virus corona. Walaupun sedikit-sedikit di sini kita agak melanggar ya. Seharusnya kan. Oh ya, terima kasih juga untuk Pak Sulis ya yang sudah mengizinkan tempat RW 022. Boleh Om Reza di Oke, struktur organisasi RT 02. Di sini ada ketua RW, saya sendiri, sekretaris Om Reza. Om Reza bendahara oleh Muhammad Irfan. Oh ketuaan? Lo diri ya. Ya. Nanti sedikit Om Irfan nanti akan memberikan apa program kebendaraan yang sifatnya online ya. Online apa? Digital. Untuk penasehat di sini ada Bapak Nasir Konga. Selamat malam Pak Nasir. Salam hormat saya telah bisa hadir malam ini. Di sini saya tempatkan Pak Nasir di nomor pertama. Emang saya sengaja Pak Nasir ya. Saya meminjam namanya Pak Nasir. Nasir artinya menata agar terorganisir. Ya. Betul gitu Pak Nasir ya. Maaf ini pinjam nama. Apa ini seminggu ya? Ya, menata agar kedepannya bisa lebih terorganisir. Jadi yang kedua dengan Pak Jasmani. Pak Jasmani? Oh, di belakang. Iya, nanti seksi sarana prasarana mohon dibantu nih RW agar kedepannya lebih sarana prasarananya lebih berjalan lancar. Seksi kerohiman Bapak Andika. Bapak Andika nggak ada ya? Didukung oleh juga Pak Dono dari RT 6. Tuh. Diri dong. Berdiri Pak Dono, biar kenal semua Pak Dono. Terima kasih Pak Dono telah hadir di sini dengan Pak Malik. Pak Malik mau berdiri biar semua kenal. Ini Pak Malik dari RT 7 ya. Ini seksi keamanan wilayah. Jadi kita emang sebar keamanan wilayah dari sini RT 1, 2, 3, Pak Dwi sampai ke 4 ya Pak Yudi. RT 56 dengan Pak Dono, RT 7-nya dengan Pak Malik. Insya Allah nanti bisa bersinergi bertiga. Seksi hubungan masyarakat. Nah, ini kebetulan lagi ada tugas ke Kudus ya. Roh Kudus. Nah, ke Kudus ini siapa yang kenal Padar, ya kan? Setiap kali keputusannya membuat kita terkejut sesuai dengan namanya Dar. Ya Sudarmanto dan didukung oleh Saudara Taufan. Taufan teman dari kampung ya. Iya. Bapak Taufan dari RT 4, terima kasih telah datang Mas Taufan. Untuk seksi data dan informasi dengan Bapak Sugeng. Bapak Sugeng, oh iya lagi berdiri. Mohon nanti untuk semua kegiatan-kegiatan
di RW 2 bisa di itu Pak Sugeng ya. Apa namanya? Diviralkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia Yayak Pep saya ini. Ketua PKKRW Ibu Rika Trianawati. Mana sih Bu RW? Mana Bu RW? Bu RW ya. Jadi Bu RW nanti akan membentuk PKK arisan dan mempersatukan lagi ya Ibu. Semoga warga Puri ibu-ibunya lebih guyup rukun. Amin ya. Ketua Posyandu diketuai oleh Ibu Kristi Yuniasi. Ada beliaunya. Oh ya, atau Ibu Mur ya. Wah, ini yang sangat giat bekerja ya, Bu Mur ya. Malah apa kalau Posyandu dia kalau ada ibu hamil malah senang. Singgung bilang kecil, ini kecil. Muhammad Faisal, mana orang? Oh ini. Nah, Muhammad Faisal itu untuk pembina Karang Taruna, kecil-kecil cabai rawit Bu. Ya orang IT, mudah-mudahan nanti. Ini YouTuber juga. Oh YouTuber bukan sih? Bukan ya? Bukan. Laber. YouTuber. Laber. Nanti beliau akan istilahnya merangkul semua pemuda-pemuda yang ada di RW 22 untuk lebih didongkrak kreativitasnya gitu ya Om ya. Sekaligus nanti beliau akan membawakan juga itu nanti program-program Karang Taruna. Insya Allah ya. Ya. Oke, ada yang paling terakhir ini Deki. Berdiri, baru mereka. Iya. Diri dong, diri. Iya. Udah dari yang 4 ya. Emang saya pilih yang kecil-kecil tapi terginas gitu. Oke, untuk selanjutnya ya struktur organisasi keempat Ketua RT 001 siapa yang nggak kenal beliau? Ya kan? Bapak Sambodo Hari Santoso, iya. Multi talenta beliau, apapun bisa, tapi kita biasanya panggil Papi. Apa sih katanya Papi? Apa Pak bisa? Ya. Nah, inilah beliau dari listrik dari awal semua bisa. Cuma satu yang nggak bisa, potong rambut. Nggak bisa, bentuknya nggak kuat. Ya. Yang kedua RT 002, selamat hormat saya Pak Tohir telah terpilih sebagai RT 2 secara demokratis. Semoga kedepannya Pak Tohir bisa lebih bersinergi dengan seluruh RT-RT yang sudah ada. Ya, amin. Selanjutnya RT 003. Ini yang mana? Nah, ini. Saya sempat terlanjur kemarin dia. Katanya orang Bali ya kan, tapi namanya Ruri. Setelah saya telisik katanya kampung Bali dia. Wah kacau juga ada. Kalau orang Bali namanya Wayan, Ketut apa gitu ya. Itu Ruri katanya kampung Bali. Ya. Yang keempat Pak Dewa Gimin. Salam hormat saya Pak De. Mana? Oh iya. Lagi kurang ajar nih. Iya. Kurang ajar. Masih ada saudara. Bukan mami Tiga saudara sama ini ya. Pak Dono siapa? Ya siapa yang gak kenal Pak Dono? Ya kan? Pak Dono ya. Dia lurus jalannya. Belok kalau ke warteg doang. Aduh. RT 7 Pak Ijul. Pak Ijul, makasih telah ada di sini. RT termuda yang ada di PBI beliau. Gak beda jauh sama saya umurnya 35 ya. 25. Terima kasih Pak Ijul dan timnya udah datang ke sini. Untuk berikutnya.
struktur organisasi kelima ada kampung siaga bencana. Ini karena kita memang di lingkungan PBI kan sering terjadi ya sedikit genangan air walaupun sedikit. Jadi ini nanti Pak Darmanto dia sebagai anggota dan Pak Heri nanti dari tim Tagana dia siap untuk istilahnya membackup semua untuk perahu karet atau dapur umum nanti akan difasilitasi oleh beliau. Oke, berikutnya Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Julma yang kerja lingkungan. Yang pertama nih yang istilahnya gebrakan pertama dari RW 22 pembuatan pos gerbang utama. Jadi nanti insya Allah ada donatur yang membantu kita untuk membuatkan pintu gerbang. Jadi nanti kita roda ada lampunya pokoknya ya. Nanti mungkin kita perlu itu ya perlu bantuan sedikit nanti untuk donatur-donaturnya lah. Kita dikit-dikit dari Pak Dwi sama Pak Alio. Ya, masing-masing RT lah. Nanti masalahnya kan ini donaturnya kan dia mempersiapkan aja untuk besi-besi penunjaknya aja ya. Nanti untuk pengecoran angkurnya apa kita juga perlu semen, perlu pasir, perlu lampu, kopi ya, sama ongkos dari tukangnya mungkin kita kasih seikhlasnya. Yang kedua perapian dan perawatan makam. Ya, selama ini mungkin makam banyak rumput atau apa nanti insya Allah kedepannya dibantu sama tim Tagana juga ya. Nanti tim Tagana udah itu sih siap untuk membantu. Misalnya kita ada kerja bakti untuk membersihkan rumput, nanti kita kasih untuk jalanannya dulu ya. Nanti kita kasih konblok. Jadi untuk misalnya ada warga yang mau nyekar atau apa bisa istilahnya udah jalannya udah rapi. Kedepannya kita akan konblok sementara semuanya. Jadi nanti misalnya ada banjir atau apapun itu juga bisa digunakan untuk parkir mobil ya. Bisa muat sampai 10 insya Allah. Oke, yang berikutnya perbaikan posyandu. Wah, ini yang ibu-ibu sering minta ini posyandu nih udah mau runtuh itunya. Nanti insya Allah ada donatur yang akan membantu juga untuk perbaikan atapnya, membersihkan yang dalam. Terus apalagi yang kurang-kurang apa nih Bu Umur? Oke. Iya, kalau perlu di keramik pun nanti tuh ya. Iya. Ya. Terus kedepannya penyediaan dapur umum kemarin kita udah survei di belakang. Mohon maaf nih Pak Wagimen ya, di belakang pos 4 itu kan masih ada tanah kosong tuh ya. Sebelum ke makam itu ya. Itu insya Allah nanti di situ kemarin udah di survei juga. Kayaknya bisa untuk dikasih kanopi dan bawahnya mungkin konblok aja ya. Nanti kedepannya kompor udah disediakan oleh Pak Pi ya? Udah Pi ya? Kompor insya Allah ya ada ya? Meleduk aja. Siap, ya. Kompor ada 2 tungku yang gede-gede. Tapi insya Allah kita nggak akan banjir lagi. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun banjir ada dapur umum. Dan nanti untuk distribusi makanan dapur umum ada setiap gang-gang nanti kita itu. Jadi biar merata juga. Penyediaan dapur umum. Yang kelima pemeliharaan area boulevard. Jadi boulevard di sini udah kita sepakati seperti apa kompresnya boulevardnya setelah ini. Oke, nanti boulevard akan lebih kita bahas lebih detail lagi.
program kerja administrasi dan persuratan. Ini pendataan ulang warga Puri Bintaro Indah dari kelahiran, kematian, penghuni tetap atau sewa serta bayi atau balita. Jadi di sini nanti saya mohon kerjasamanya untuk semua RT dari 1 sampai 7 untuk bisa mengirimkan fotokopi KK dan KTP ke kita yang akan di file sama Bapak Reza. Jadi untuk lebih tertib administrasi ya Om ya, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk ada bantuan atau apa-apa kita udah nggak perlu lagi kayak selama ini minta sana minta sini, tinggal kita telepon kemana ke RT-nya, mana warga yang perlu dibantu gini nanti kita udah punya file. Oke, yang berikutnya persuratan rangkap 3 karbonais. Nanti insya Allah kita akan cetak untuk masing-masing RT ya dari 1 sampai 7 dan top suratnya udah tertera ya RT-nya masing-masing ya. Jadi nanti untuk yang persuratan ini yang lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk RT-nya, dan lembar 3 untuk RW. Jadi surat program kerja. Jadi anggaran perencanaan lingkungan dari Kas RW yang insya Allah RT 1 sampai 7 insya Allah nanti berikutnya akan lebih tertib lagi untuk membayar iuran ke Kas RW. Uang kerohiman musibah meninggal dunia bagi RW 022. Nanti mungkin ini akan kita lebih sederhanakan lagi. Yang untuk uang kerohiman ini nanti kan kita ada di struktur organisasinya yang kerohiman ya. Nanti biar yang kerohiman yang akan menghandle untuk kerohiman musibah meninggal dunia. Yang ketiga, sistem informasi arus kas RW. Nanti akan sedikit diperkenalkan sistem informasi. Jadi nanti dari RT 1 sampai RT 7 itu bisa melihat keuangan kas RW itu seperti apa. Online, apa digital ya? Ya, seperti itulah. Nanti setiap RT akan dikasih password. Jadi bisa melihat semua laporan. Jadi paperless kita ya, Om ya. Jadi nggak perlu kita laporan per 3 bulan atau apa. Jadi setiap hari dijembatani oleh Bapak Sugeng juga ya, sebagai wartawan ATM. Yang kedua, kegiatan yang melibatkan remaja RW 22 yang insya Allah nanti sedikit akan diperkenalkan oleh Bapak Reza yang tidak akan berjalan mulus tanpa adanya percepatan serah terima fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang. Ini dengan cara bagaimanapun, jurus apapun, yang penting secepatnya kita bisa mendapatkan sangat bagus sekali, karena jalan-jalan, drainase, fasilitas umum dan segalanya nanti akan semua akan dibangun oleh mereka. Jadi kita tinggal pengajuan aja. Oke. Rencananya jadi dari program-program yang tadi kita klasifikasikan lagi jadi rencana jangka pendek atau tahunan. Kita papras, jadi bukan untuk mencabut atau mematikan, jadi memapras aja. Jadi nanti biar tumbuh semi-semi yang baru, ya kan? Itu nanti akan dibantu oleh Tagana juga. Udah baru jadi Tagana dengan alat-alat yang mereka punya, yaitu degradi mesin atau apa. Jadi dan sinergi dengan stakeholder terkait pemerintah daerah atau swasta atau perbaikan pemeliharaan Pacu dan Pasos. Yang ketiga, penyatuan sistem keamanan terpadu satu pintu. Jadi insya Allah jangka panjangnya setelah infrastruktur di Puri ini udah berjalan dengan baik semuanya, insya Allah nanti akan kita
rencanakan untuk sistem keamanan terbaru di satu pintu. Jadi biar kayak komplek-komplek yang beneran ya. Di depan nanti ada satpam dan satpam yang lainnya akan berkeliling ke area-area RT 1 sampai 7. Yang keempat, sistem administrasi persuratan keuangan yang terdigitalisasi. Gimana ini maksudnya, Om Reja? Boleh dijelaskan yang ini? Harapannya sih kan kalau sekarang untuk laporan keuangan sudah sudah mulai terbentuk secara digital untuk laporan keuangan, dan untuk yang sekarang periode yang sekarang untuk administrasi persuratan kami sedang mencoba berusaha merapikan terlebih dahulu gitu. Jadi efeknya nanti jangka panjang kalau sudah dibenahi pada satu periode ini, nanti diharapkan untuk pengurusan selanjutnya atau siapapun bisa ada bentuk digital seperti e-arsip gitu ya, yang keamanannya juga bisa dipercaya. Oke, terima kasih Om Reza untuk penjelasannya. Oke, yang kelima, event basar per semester di lingkungan RW 22 berupa festival musik atau kesenian yang dilakukan oleh remaja RW 22. Jadi Yardi Karang Taruna beserta Ketua Om Ical insya Allah akan membuat sebuah gebrakan tadi ya. Om Topan ya, Om Pak Gimin, kita blok F ya. Jadi blok F kita naik turun ke sana sama yang sampai ke pos yang Om Topan itu ya. Itu yang berbuatnya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya ada penerangan atau lampu bisa diklaim ke RW ya. Kedepannya ada sistem keuangan bendahara RW ini, kita mau di RW 22 ini keuangannya itu transparansi. Jadi dari tiap RT bisa melihat keuangan dari RW 22, baik itu masuk ataupun keluar tanpa harus cross check langsung ke bendahara. Jadi akun ini dibuat untuk tiap RT masing-masing. Jadi nanti akan saya share untuk sistem ini berbasis Android. Nanti dari bapak-bapak ibu sekalian akan saya share untuk websitenya, nanti bisa di-download. Namanya kartu iuran dan simpan pinjam virtual. Next. Iya, nanti kalau keuangan kita udah sehat mungkin bisa dipinjamkan Pak RW. Dari balikin kan? Oke, ini nanti jika udah download bapak-bapak ibu sekalian akan ada tampilan seperti ini. Jadi ada masukkan kode grup dan nomor anggota. Kode grup sendiri itu nanti akan saya japri by WA ke bapak-bapak RT sekalian berikut dengan passwordnya. Jadi setelah bapak RT sekalian sudah download, nanti bisa dimasukkan kode grup, nanti saya sharing apa dan passwordnya apa. Keuangan bulan Mei, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nanti bisa dicek semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya. Ya. Bapak Ketua RW 022, Bapak Edi Bayu Amadi, yang saya hormati Bapak-Bapak RT dari RT 1 sampai RT 7 beserta para jajarannya, sekretaris dan bendahara yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua. Yang saya hormati Bapak Penasehat, Bapak Nasir, makasih Pak. Yang saya hormati Bapak Dwi, dan yang saya hormati Bapak Adi, sakit ya, semoga lekas sehat. Untuk ibu-ibu, Nyanya, yang saya hormatinya, makasih udah mau hadir. Ibu Kristi dari Karang Taruna, anak-anak saya semangat selalu buat kemajuan Puri Bintaro Indah. Dan yang saya hormati semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak mengurangi rasa hormat saya dan sayang saya. Lalu ada sesi perlengkapan Ibu Sukmawati Sambodo dari RT 1. Mami. Ya.
Lalu di sini sesi perlengkapan ini Pak, tugasnya tuh yang utama menghitung atau mendata keluar masuk barang, karena di sini kan kita ibu-ibu suka ada acara seperti akikahan, pesta atau acara arisan. 22 pembentukan arisan PKK ibu-ibu RW 022 yang akan kita lakukan tanggal 26 Juli ya Bu ya. Mudah-mudahan udah boleh kumpul-kumpul banyak orang Pak, karena diharapkan satu RT itu bisa 10 atau 20 orang. Kita bisa merangkul ibu-ibu semuanya di sini dari RT 1 sampai RT 7. Mudah-mudahan nanti udah dapat izin Pak, kita bisa mengadakan arisan secara besar-besaran untuk arisan yang pertama ini. Betul. Betul. Oh ya, untuk arisannya Bapak-Bapak RT nggak usah khawatir, nanti tolong ibu-ibunya diajakin untuk bersilaturahmi di arisan PKK ini. Kita juga banyak ilmunya. Alias 50.000. Jadi kita emang nggak banyak-banyak untuk arisannya. Arisan 50.000 itu 30.000 arisannya, 10.000 uang kas, 10.000 uang konsumsi. Dan itu akan dikocok 4 orang yang dapat. Kocok bro. Jadi bisa bekerja sama untuk 1 bulan itu 4 orang itu mengadakan arisan. Jadi kita juga nggak mau kalah aja sama bapak-bapaknya. Jadi nanti kita juga mau ikutan buyut-buyut juga biar kita makin seru, biar jadi semakin kenal. Jadi nggak lucu kalau kita karena aja kita nggak tahu dia siapa apa, atau kayak kemarin kondisi kita COVID dan sebagainya. Rata-rata kita nggak kenal, kurang mengenal satu sama lain. Umumnya orangnya itu aja. Yang naik itu Bu Zulfa, kayak gitu-gitu aja. Nyaknya, Mami, Bu Kristi, Bu Erwe, Bu Rika, Bu Lina, Bu Erwe kita orang cuma tahunya itu aja. Jadi kedepannya mudah-mudahan sih bisa sama-sama sekarang. Jadi mohon maaf pemaparan tadi belum begitu banyak, nanti akan kami lanjutkan. Insya Allah 26 nanti kami akan ada pembukaan arisan ya. Satu mau disampaikan juga ya Pak kepada ibunya, juga kepada warganya supaya bisa mendukung kegiatan kita. Jadi tadi kalau melihat ya arisan, olahraga, keterampilan ya memang ajakannya kita kumpul dulu. Kalau udah kumpul itu kita mau juga lebih enak rasanya. Ya bisa menyebarkan saran dan sebagainya. Juga kita perlu, ibu-ibu perlu dari kita bapak muda yang jagoannya di IT kayak Pak Ical ya, nanti kan jago kita ada, nanti kita mau ada training buat pelatihan jualan marketplace dan sebagainya yang kita karyakan ibu-ibu kita, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, gimana caranya kita bisa membantu bapak-bapak untuk kita lebih menghasilkan. Nah itu aja dari saya, kurangnya mohon maaf ada yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada perwakilan PKK Bu Rika sama Bu Uci. Ada yang mau disampaikan dari Posyandu? Mau ada presentasi apa paparan? Ya Bu, dipersilakan. Donatur Pak Dwi. Gampang. Selama ini Posyandu itu bukan hanya untuk menimbang saja ya Pak ya, itu hanya bagi yang ibu-ibu hamil, terus yang lansia untuk penimbangannya. Kalau bisa Pak, saya minta kerjasamanya dengan Bapak RT dan Bu RT untuk data Posyandu. Soalnya gini, kader Posyandu itu selalu mendata warga dari balita yang meninggal. Ya di sini kan ada tadi program kerja ya Pak ya, pendataan ulang warga Puri Bintang Indah. Saya juga kayaknya capek data lagi, keliling lagi. Karena kita minta kakak, kadang-kadang kakak itu ada pembaruan. Misalkan ada anak yang lahir, ada ibu yang hamil. Kadang saya kecolongannya apa? Ternyata ibu itu hamil, nggak tahu udah melahirkan. Nah saya diminta dari pihak puskesmas data, misalkan kecolongannya gini Pak ya. Saya mendata ibu hamil hanya sedikit, ternyata udah banyak yang lahir. Nah saya bingung dari situ, dari puskesmas kok tahu gitu loh. Karena ibu-ibu di sini kadang-kadang ada yang puskesmas, Bu ini dari RW 22, lalu RW 22, gimana sih Bu datanya? Selalu saya kader tuh selalu disalahkan dulu. Makanya saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu RT
minta data, misalkan Pak, maaf ya Bapak RT dan Ibu RT, misalkan kalau ada yang hamil, laporkanlah ke Pak RT. Jadi tahu Pak RT nanti kan ngelapor ke Pak Biskuit. Gimana ya caranya Pak RT? Kita nyari donatur untuk posyandu. Itu Pak yang saya minta. Itu dari RW-RW yang lain Pak, dapat support susu. Selalu itu dari mana Bu? Ini dari mana? Dari donatur. Nah, sekarang kita posyandu per bulan selalu ini. Belum kebersihannya itu banyak rumput setiap kita mau. Berdiri dong, berdiri. Udah ya? Sebetulnya saya juga nggak siapin presentasinya yang PowerPoint. Sebetulnya sih kita pengen ini aja sih, pengen gerakin. Selama ini anak-anak Karang Taruna memang udah terbentuk. Cuma belakangan ini memang informasi yang saya dapat agak sedikit vakum. Makanya kemarin ini saya udah sempat kumpul dengan beberapa perwakilan anak-anak yang ada di sini. Dan kemudian akhirnya saya coba bentuk tim kecil. Saat ini Ketua Karang Taruna dipegang sama Divo, biar sinergi sama bokapnya. Terus Oke coy. ada Wanda sebagai wakilnya, dan juga dia sebagai mentornya juga nanti akan banyak nge-brief untuk ke Divo. Terus di sekretarisnya itu ada di Ria dan Bendahara ada di Delang. Next week kita akan coba kumpulin semua teman-teman anak-anak Taruna untuk kita bentuk ADART-nya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Karena memang agak kesulitan kondisinya sekarang ini. Mungkin seperti yang udah tadi sempat info juga, bahwa memang kita ada sedikit rencana untuk membangun rumah ini dari segi anak-anak Karang Tarunanya. Plannya itu memang agak sedikit mustahil buat saya sebetulnya, tapi tanpa ada dukungan bapak-bapak semua yang ada di sini, serta orang tua masing-masing, bahwa kita akan menjamin kegiatan kita akan positif dan mungkin akan sedikit membantu kesibukan mereka juga di luar dari pekerjaan, pelajaran, atau organisasi mereka di luar. Jadi plan terbesarnya itu, kalau memang memungkinkan, kita bikin itu per semester. Kita pengen bikin di depan itu ada, kita mau karyain di depan, itu kan ada ruko. Ruko itu ada terbagi dua, kanan kiri. Kita juga pengen bikin nih, ngumpulin masa untuk orang aware datang ke sini, bahwa kita notice nih rumah kita, nggak cuma soal banjirnya doang, tapi kita pengen bikin sesuatu yang mungkin, yaitu balik lagi yang tadi saya bilang, agak sedikit mustahil sebetulnya. Tapi insya Allah ini akan berjalan dengan dukungan bapak-bapak semua yang ada di sini. Itu adalah lagi. Satu, dua, tiga. Saya udah kemana-mana gitu ya, jadi saya melihat di Indonesia ini soal administrasi yang baik menurut saya itu satu jasa negara, yang kedua RW 22, terutama buat Pak Edi. Dan ini satu nilai tambah yang kita lihat bersama bagaimana program kerja yang disampaikan oleh Pak RW tadi begitu rapi ya, baik dari administrasi dan lain-lainnya. Tepuk tangan buat Pak Epi dan kawan-kawan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat buat Pak Thohir yang terpilih menjadi sengaja saya ekspos Pak Thohir dalam kesempatan ini karena warga di Puri Utara ini belum, khususnya ya kawan-kawan yang hadir di sini sejak tahun 2010 itu, yang belakangan datang maksud saya setelah 2010 terakhir itu, belum banyak mengenal Pak Thohir itu siapa. Proyek mulu sih, Pak Thohir. Karena banyak orang yang saya hormati di Puri Utara ini, salah satunya itu Pak Thohir. Kenapa? Karena beliau ini di sisi lain banyak yang saya dengar memandang beliau itu negatif, karakternya keras, apa segala macam.
Tapi jauh di balik itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Pak Thohir untuk lingkungan RW kita di Dua ini. Kalau bapak-bapak yang senior sudah tahu ya bagaimana kalau kita banjir itu Pak Thohir itu yang duluan untuk misalnya ke perigi membuka pintu air bahkan sampai dia sita itu pintu air. Di warga Puri Bintaro ini indah ini Pak Thohir lah orang yang paling berani membobol tembok permata. Ya rame-rame, tapi kalau nggak Pak Thohir yang yang memotori dan menggerakkan, jadi artinya apa? Kita semua di sini punya orang-orang yang punya warga, punya masyarakat yang semua ingin kebaikan. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita semua nggak ada yang sempurna. Saya nggak sempurna, banyak kekurangan saya. Tapi mari kita lihat positif apa yang dilakukan orang. Pak Evi mungkin banyak juga negatif, ya, banyak kekurangannya. Tapi jangan itu yang kita lihat. Sama-sama kita mendukung apa yang diprogramkan tadi yang dipaparkan oleh Ketua RW 22, itu kita semua mendukung. Kalau ada hal yang negatif, jangan itu yang kita inginkan. Kita abaikan yang negatif, tapi apa yang positif dari dia, dari pengurusan RW 22 ini, kita dukung semua, kita dukung bersama. Yang ketiga saya titip juga Pak Evi, Bu RW, Bu Uci, Bu Kristi ya. Dulu itu kita sudah diberikan untuk kita pinjam 2 rumah di RT 5 yang sekarang ditempati salah satunya oleh Kohar. Itu dulu diperuntukkan untuk playgroup, untuk kita misalnya karena di wilayah kita ini 70% dari warga kita itu adalah kaum milenial seperti Ivan ya, seperti Faisal, di mana masih banyak punya anak kecil dari balita sampai paling besar umur 10 tahunan gitu ya. Nah ini 2 rumah ini bisa kita manfaatkan karena sudah ada izin dari Luguna untuk kita manfaatkan. Nanti tadinya kan diharapkan itu untuk jadi playgroup ya, tempat penitipan anak gitu, tapi belum sampai. Sementara fasilitasnya sudah ada, tinggal kita inikan lagi ya. Jadi kalau ini dimungkinkan untuk membantu warga yang suami istri kerja di Jakarta misalnya, nah itu kita bisa manfaatkan karena di warga kita tadi tadinya tuh Novi ya yang kita harapkan bisa menggerakkan itu. Nah, nanti Pak Novi dan teman-teman yang lainnya itu masih banyak saya kira. Jadi nanti output dari rapat ini akan saya sampaikan ke warga kami. Dari program yang dipaparkan tadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita sinergikan, baik IT maupun hal-hal yang berhubungan dengan IT khususnya. Bahkan nanti kita bisa berkolaborasi masalah IT karena di RT 2 ada PBI RT 2 TV, jadi nanti kita bisa berkolaborasi di sini. Ya. Terus tadi sempat saya ada masukan dari warga tentang ini Pak, makam. Jadi kebetulan saya Muslim, tapi ada pertanyaan dari non Muslim masalah ini makam. Apakah nanti non Muslim juga bisa dimasukkan? Tapi nanti mungkin bisa dibahas di fraksi-fraksi pertemuan yang lain ya, karena mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya juga bisa difokuskan ke lain waktu, karena waktu itu mungkin panjang ya, tentunya itu. Terus masalah pandemi COVID sebenarnya saya kemarin itu sebenarnya banyak potensi. Nanti bisa koordinasi sama RT, bisa sama-sama koordinasi bersama Pak RT. Saya di luar perkiraan saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Nasir karena beliau langsung memotong pangkas administrasi atau memotong pangkas operasional langsung ke ketua langsung nasional ya.
Ini kebetulan saya juga dari media, saya terus berhubungan dengan beliau masalah itu. Mungkin dibantu dengan Pak Sugeng. Ya, kita bertiga ini berkolaborasi untuk meramaikan kasus-kasus yang ada di RW 2 itu keluar sebenarnya. Ya, termasuk kemarin di Jombang itu ada makam COVID. Secara humanisme itu kita angkat, ya. Ternyata makam COVID yang ada di situ dengan yang tadinya tim medis yang diangkat, sedangkan yang kemarin itu di nasional yang diangkat itu tentang penggali makam, ya. Ternyata mereka juga merasa berat kalau misalkan warga itu tidak mengamankan dengan benar aturan PSBB. Dan itu diangkat nasional dan nama Jombang terangkat karena itu, ya. Jadi medis nasional terus tim makamnya juga terangkat. Nanti bisa Pak RT berkolaborasi dengan orang-orang hebat ya Pak Nasir. Ini jaringannya banyak. Jaringannya luas banget. Itu nasional. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan jaringannya Pak Nasir. Mungkin itu aja. Tapi nanti bahasnya mesti di fraksi-fraksi rapat-rapat yang lain. Terima kasih. Tulus tadi buat kami, berikutnya kami silakan kembali ke Pak RW. Oke, untuk masukan-masukannya nanti kita akan bahas, akan kita tampung dulu dan kita akan bahas di rapat-rapat RT RW berikutnya ya. Insya Allah 2 bulan sekali kita nanti akan, atau mungkin secara kesepakatan mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali kita akan rapat bareng-bareng untuk menampung semua isu-isu yang ada yang muncul di PPI ini. Begitu aja, terima kasih dari Pak Umar, Pak Tauhid dan Pak Tulus masukannya. Insya Allah nanti akan kita bahas berikutnya. Itu aja, Monggo. Santai, foto dulu dong. Oh iya. Ayo, bis. Yan.